Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimakumullah, belum 30 hari kita melewati hari raya besar dalam Islam, Idul Adha. Karena hari raya yang ada dalam Islam yang diperingati oleh Nabi SAW dan para sahabatnya hanya ada 3, yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari Jumat setiap pekannya. Adapun selain dari itu adalah bid'ah yang diada-adakan, yang Nabi SAW ancam dengan neraka. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Di antara perayaan-perayaan yang tidak dicontohkan tapi dikerjakan, memperingati 1 Muharram, tahun baru Islam. Ini adalah cara meniru-niru orang Nasrani, tasyabbuh dengan orang Nasrani. Ketika orang kafir memerayakan tahun barunya 1 Januari, umat Islam ikut-ikutan, beragama berdasarkan ikut-ikutan. Maka yang seperti ini terancam sabda beliau SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Maka seorang muslim harus punya jati diri. Pedoman kita dalam beragama adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan ikut-ikutan dengan agama-agama lain. Begitu juga peringatan orang Nasrani memperingati hari kelahiran Nabi Isa. Umat Islam ikut-ikutan memperingati maulidan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini harus dijelaskan di tengah umat. Kalau tidak, maka terus mereka dalam kesesatan tanpa menyadarinya. Dan lain-lain hari raya yang banyak yang diada-adakan tanpa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun peringatan Idul Adha yang belum genap sebulan kita melewatinya, mengajarkan kepada kita pengajaran yang luar biasa. Ibrahim alaihi wassalatu wassalam bersabda atau berfirman dalam ayatnya Allah abadikan,
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظur ماذا ترى. Tatkala Ismail sudah mencapai usia bisa berusaha, ayahnya Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku dalam mimpiku agar aku menyembelihmu. Apa menurut pendapatmu? Nabi Ibrahim khawatir Ismail tidak mau disembelih. Akan tetapi menakjubkan jawaban Ismail, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, jalankanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Jawaban anak yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan berbakti kepada orang tuanya, sekalipun diperintahkan untuk disembelih, dia taati. Inilah generasi hebat, siap mati untuk membela agamanya, siap mati untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala. Jangankan cuma berkorban harta, jangankan cuma berkorban tenaga, nyawa sekalipun, kalau itu memang perintah Allah, dia siap sedia. Yang jadi masalah bagaimana caranya agar kita punya generasi seperti generasi Ismail yang siap berjuang dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan nyawanya sekalipun. Ternyata Ismail terlahir dari ikatan pernikahan yang sah, bukan anak zina. Ibrahim, orang yang paling saleh pada zamannya, Hajar salihah, dari bapak yang saleh dan salihah itulah terlahir anak yang saleh. Maka jangan bermimpi punya anak saleh kalau belum lagi menikah mereka sudah hamil duluan. Jaga anak-anak kita dari perbuatan zina, karena disebutkan dalam hadis la yadkhulul jannata waladuz zina, tidak akan masuk surga anak zina. Dimasukkan pesantren kabur, disekolahkan di tahfidz Quran, kewalahan gurunya. Kenapa anak bisa sedemikian bandel? Di antara penyebabnya adalah anak itu terlahir dari hasil zina. Yang kedua, anak itu akan bisa menjadi saleh apabila orang tuanya memberinya makanan yang halal. Ibrahim alaihi wassalatu wassalam tidak memberi kepada anaknya kecuali dari harta yang halal. Maka jangan hanya kita memberikan harta, tapi kita harus pikirkan dari mana harta ini didapatkan. Apabila harta itu harta haram, maka kullu lahmin nabata min sukhtin fannara aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari hasil haram, maka neraka yang lebih pantas baginya. Gak apa-apa kita menjadi orang kaya, gak apa-apa kita mencari dunia, asal halal jalannya dan dibelanjakan di tempat yang Allah ridhoi. Banyak anak-anak yang kecewa karena bapaknya tidak peduli dari mana dia mendatangkan harta, apakah dari yang halal, apakah dari yang haram. Perhatikan, sehingga sampai kiai zaman dahulu apabila menanam pohon pisang di belakang rumahnya, kemudian berbuah dan sudah enak dinikmati, dia panggil anaknya, makan nak. Inilah buah yang aku tanam dengan tenagaku. Inilah yang halal yang ayah dapatkan. Adapun amplop dari orang kaya, kita enggak tahu itu harta dari mana. Apakah dari kaya, dari harta yang halal ataukah dari yang haram. Betul-betul jaga. Kebaikan anak kita disebabkan karena makanan yang masuk ke dalam perutnya. Yang ketiga, Ibrahim alaihi wassalatu wassalam senantiasa mendidik anaknya, pendidikan agar beriman kepada ketuhanan yang Maha Esa.
pelajaran agama diajarkan kepada anak? Tidak boleh tidak. Jika ingin anak kita saleh, harus diajarkan agama, harus dipaksa datang ke masjid. Kenapa harus dipaksa? Karena kalau disuruh saja dia nggak mau. Orang tuanya harus paksa, terutama di usia-usia sebelum dewasa. Harus. Orang tua yang tidak mengerti mengatakan, anakku nggak usah harus belajar agama, karena anakku bukan untuk jadi ustaz. Ketahui engkau belajar agama bukan untuk jadi ustaz saja, tetapi agar dia tahu bagaimana berbakti kepada orang tua. Belajar agama biar dia ngerti siapa Tuhannya. Belajar agama agar dia ngerti tanggung jawab sebagai anak, tanggung jawab sebagai menantu, tanggung jawab sebagai mertua. Itu semua ada pelajarannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau anaknya nggak diajarin agama dengan alasan bukan untuk jadi ustadz, maka lihat ada anak berani bunuh orang tuanya, masih kecil sudah berzina, SMP, SMA sudah tidak perawan lagi. Itu orang tuanya karena membiarkan dia tidak dididik agama. Jangan kira dosa anak orang tua lepas tangan. Orang tua bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab atas yang dipimpinnya. Bapaknya harus mendidik agama, dikenalkan Al-Quran, ajaran-ajaran Al-Quran. Apabila tidak, lihatlah tetangga kita, saudara kita yang jauh dari agama, sekalipun kaya anaknya, tapi enggak ikat lagi sama orang tuanya. Sudah tua orang tuanya, butuh perlindungannya, dititipin orang tuanya ke pantai jompo karena dia sanggup bayar. Tidak dapat kasih sayang dari anaknya, padahal saat itu dia sangat membutuhkan. Yang keempat, orang bisa menjadi saleh karena orang tuanya memberikan keteladanan, memberikan contoh kepada anak-anaknya. Salat misalnya, itu bukan cukup kita suruh anak berangkat pergi salat, tapi bapaknya lebih dulu, bapaknya yang mengajaknya. Tanpa keteladanan, maka susah untuk dicapai tujuan. Orang itu bukan nggak ngerti salat wajib apa nggak wajib, ngerti. Anak itu tahu salat itu wajib. Kenapa dia tidak berangkat untuk salat di masjid? Karena bapaknya juga nggak berangkat. Jadi kita di tengah masyarakat bukan krisis karena nggak tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, bukan itu. Tahu pelajaran-pelajaran sudah sampai kepada mereka, tapi siapa yang dijadikan sebagai teladan? Anak-anak butuh teladan bapaknya, butuh teladan ibunya, harus diberi contoh. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang Jumat rahimakumullah, untuk bisa mendapatkan anak saleh harus diawali dengan nikah yang sah. Kemudian anak harus diberi makan dengan makanan yang halal. Yang ketiga, harus dididik pendidikan agama yang benar. Yang keempat, harus diberi contoh, diberi keteladanan. Apabila qadarallah wa ma syaa fa'ala, ada orang yang dia telah hamil istrinya sebelum dia menikahinya, maka berdoalah kepada Allah Rabbul Alamin
setelah kita bertaubat kepada Allah agar anak itu menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Karena tidak ada sarana yang paling cepat untuk menggapai cita-cita melebihi doa. Para ulama dahulu di antara mereka ada yang tadinya tukang mabuk, tadinya preman, tadinya tukang bunuh, tapi kemudian dengan doa orang tuanya mereka bisa bertaubat, belajar agama, bahkan jadi ulama. Maka doakan terus anak-anak kita. Sebagaimana Nabi mendoakan Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil umrahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, panjangkanlah umurnya. Allah Ta'ala kabulkan. Anas bin Malik menjadi orang Madinah yang kaya raya. Pernah terjadi wabah, meninggal anak-anaknya, lebih dari 100 anaknya yang meninggal. Anas bin Malik berumur 103 atau 105 tahun. Jadi doa itu luar biasa efeknya. Abu Hurairah duduk di depan Nabi SAW, kemudian mendengarkan sabda beliau. Selesai dikumpulkan sorbannya, diikatkan di kepalanya. Nabi SAW doakan agar dia tidak lupa. Maka Abu Hurairah menjadi sahabat Nabi yang paling banyak hafalan hadisnya dan paling banyak meriwayatkan hadis kepada kita. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia paham masalah agama, ajarkanlah kepadanya tafsir Al-Quran. Maka sahabat Abdullah bin Abbas menjadi turjumanul Quran, ahli tafsirnya Al-Quran dari kalangan para sahabat. Bangun di malam hari, bukan hanya disekolahkan anak kita, bukan hanya dipesantrenkan anak kita, tapi harus didoakan. Bangun di malam hari, ruku dan sujud, salat tahajud, lalu doakan anak-anak kita, doakan keluarga kita. Karena doa adalah sarana tercepat menggapai cita-cita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.